Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun berada. Kembali lagi bersama gue, Akil Wilda, di salah satu video lanjutan gue ya. Ya, gue kasih nama hashtag #swacakep gitu ya. Ini adalah episode kedua. Setelah pada episode pertama, gue coba ngebahas, ya walaupun nggak terlalu dalam ya, terkait tentang refleksi dan juga resolusi. Nah, pada video gue yang kedua ini, gue ingin coba lebih dalam lagi. Gue ingin coba lebih dig in lagi terkait tema tentang refleksi. Gitu ya. Karena kenapa gue anggap ini penting? Karena bagi gue refleksi itu jadi apa ya istilahnya, pijakan dari berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Nah, kalau coba gue rangkum, ya, kalau coba gue rangkum, setidaknya gue membayangkan ada 3 hal nih, orang baik semuanya dimanapun berada. 3 hal yang sekiranya bisa menjadi alasan kenapa kemudian refleksi itu menjadi penting untuk kita, kayak gitu. Nah, kenapa refleksi itu jadi penting? Ya, kalau kita coba ilustrasikan ya, ibarat kita berkendara gitu ya. Ibarat kita berkendara dengan menggunakan mobil ataupun dengan menggunakan motor gitu kan. Nah, pasti ketika kita berkendara dengan menggunakan motor ataupun mobil begitu kan, pasti kendaraan kita dilengkapi dengan yang namanya kaca ya, kaca spion gitu. Nah, kaca spion itu kan digunakan untuk bagaimana kita bisa melihat kondisi di belakang kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah kecelakaan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kontekskan juga dalam kehidupan. Ya. Refleksi ini menjadi penting untuk kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di depan sana, kayak gitu. Di waktu-waktu yang akan datang, di detik-detik yang akan datang, kayak gitu. Walaupun memang nggak baik juga kalau kita terus-terusan melihat ke belakang, gitu ya, karena kan kita tujuannya ke depan. Nah, makanya kaca spion itu ada dalam atau ada pada kendaraan itu untuk kemudian kita gunakan sebagai tools ataupun alat untuk kita bisa melihat ke belakang. Nah, begitu juga dengan refleksi ini, gitu. Ya, kita mencoba untuk melihat ke belakang, ya apa-apa saja yang sudah kita ingin, apa saja yang sudah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya untuk bisa kita pelajari, untuk kita bisa ambil pembelajarannya sebelum kita melanjutkan perjalanan ke depan. Oke. Nah, sekiranya gue punya 3 hal nih, orang baik dimanapun berada, yang kemudian bisa menguatkan kita semuanya, ya wabil khusus gue lah ya, untuk kenapa kemudian yang namanya refleksi itu menjadi penting dalam kehidupan. Pertama, bagi gue, refleksi itu menjadi titik singgah pembelajaran. Ya, menjadi titik singgah pembelajaran. Sebagaimana yang kita sama-sama pahami ya, bahwa ini kehidupan ini kan terus berjalan ya. Kehidupan ini layaknya perjalanan gitu ya, dari satu titik ke titik tertentu, dari titik A ke titik B, dari poin A ke poin B, pasti seperti itu. Ada titik mula, ada titik akhir. Kita hidup pun juga seperti itu. Ada titik mula di mana kita dilahirkan, ada titik akhir di mana kita disudahi, gitu ya, diambil nyawa kita dan kemudian pada akhirnya wafat, meninggal. Ada perjalanan. Nah, di perjalanan itu kan pasti punya tujuan-tujuan, pasti punya checkpoint, ya, pasti punya titik persinggahan. Nah, refleksi itu bagi gue jadi momen untuk kita singgah, gitu, untuk kita singgah. Dan karena kembali lagi pada hakikat manusia, bahwa manusia itu hakikatnya adalah dia bertumbuh, ya, nature-nya adalah bertumbuh, growth gitu ya. Nggak mungkin kalau kita bicara tentang manusia sebagai satu makhluk hidup, udah diem begitu aja. Ya kalau diem begitu aja ya dia udah mati, gitu. Abiotik, gitu. Sama dengan kayak batu, gitu. Sama dengan ya apa namanya, ya benda-benda mati yang tidak bergerak. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat benda tidak bergerak pun ya abiotik, kita lihat batu, kalau kita lihat secara mikroskopis itu ada pergerakan sebenarnya.
masa sama batu aja kalah gitu kan ya. Nah, oleh karenanya kita ini karena kita makhluk hidup ya, punya hakikat atau punya nature-nya itu adalah bergerak, gitu, bertumbuh ke arah yang ditentukan, gitu. Satu titik ke titik lain. Nah, oleh karenanya refleksi ini jadi penting bagi gua untuk menjadi titik singgah untuk kita bisa belajar, yang seperti yang gue ulang-ulang ya di video pertama ya dan juga di video kedua ini. Bagaimana refleksi itu menjadi penting untuk kita belajar, untuk kita bisa mengambil hikmah, untuk kita bisa mengambil pembelajaran sebelum kita melanjutkan perjalanan. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang pembelajaran, kalau kita bicara tentang bagaimana kita belajar ya sesungguhnya 3 poin yang sempat saya bahas di pertemuan pertama itu, di video pertama itu bisa jadi guideline kita gitu ya. Bisa melihat kembali apa hal-hal yang sudah baik yang kita akan lakukan selanjutnya, apa hal baik yang belum kita lakukan tapi kita ingin lakukan, dan apa hal buruk yang kemarin kita sudah lakukan tapi ingin kita sudahi, kayak gitu. Nah, itu ya poin pertama. Poin kedua bagi gue yang menjadi penting juga, kenapa refleksi ini menjadi penting ya, karena momen refleksi itu menyediakan kesempatan bagi gue untuk bisa berhenti sejenak dan melihat keadaan sekitar. Gitu. Yang tadi ya, sebagaimana kalau kita ibaratkan ini sebuah kehidupan kita nih, ada titik awal, titik akhir. Adalah sebuah perjalanan. Life is about a journey, kayak gitu ya. Nah, ketika kita singgah di titik tertentu, maka kita punya kesempatan tuh untuk bisa melihat sekitar, gitu. Untuk bisa kemudian melihat pemandangan, melihat scenery dan seterusnya. Ya bisa jadi pemandangan itu luar biasa indah. Gitu. Tapi karena sebelumnya kita tidak punya kesempatan untuk punya waktu berefleksi, kita nggak bisa menikmati keindahan panorama yang ada di sekitar kita itu. Kita tidak bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitar kita itu, sehingga ya udah jalan terus aja gitu ya, tanpa punya makna, tanpa punya direction yang jelas. Nah, kalau kita punya titik refleksi, punya titik singgah tadi ya, kita mampu untuk kemudian berhenti dan melihat sekitar. Betapa indahnya, betapa luar biasanya fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang bisa kita lagi-lagi ambil pemaknaannya, ambil pembelajarannya lagi-lagi apa buat kita. Gitu. Nah, ini jadi hal penting dan hal menarik nih buat kita nih, untuk kita bisa maknai lebih dalam. Bahwa ketika kita berhenti sejenak, refleksi, sungguh kita tidak berhenti gitu ya. Kita tidak berhenti nggak melakukan apa, enggak, tapi kita berhenti untuk bisa melihat sekitar, melihat fenomena yang indah itu, untuk kita serap sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita di masa mendatang. Nah, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga bagi gue, kenapa kemudian refleksi itu menjadi penting adalah refleksi itu tadi ya, karena dia pertama menjadi titik singgah, kemudian jadi punya kesempatan kita untuk melihat sekitar, dan pastinya dong yang namanya titik singgah kan itu menjadi temporer gitu kan, menjadi sementara gitu. Karena dia lagi-lagi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah ya kematian kita nanti, kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah singgah di satu titik tertentu, ya sudah, kita perlu lanjutkan perjalanan dong. Jangan diem di situ aja terus gitu. Kita perlu lanjutkan perjalanan. Nah, di poin nomor 3 ini, kenapa kemudian refleksi ini jadi penting, karena ya itu jadi pijakan bagi kita, bagi gue terutama, untuk bisa melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Kayak gitu. Ya mungkin silakan orang baik dimanapun berada menganalogikan dengan kalau berhenti istilahnya isi bensin lah gitu ya, istilahnya isi fuelnya kayak gitu, untuk bisa melanjutkan perjalanan yang masih panjang ya, karena kita perjalanan panjang butuh bekal, butuh fuel yang harus diisi penuh kayak gitu, harus diisi penuh. Nah, 3 hal ini yang bagi gue menjadi urgensi ya, menjadi pentingnya yang namanya refleksi itu sebagai sebuah momen dalam kehidupan. Nah, kalau kita mencoba untuk merujuk, kalau kita coba untuk melihat apa yang dikatakan oleh salah seorang
yang terkenal nih, saya coba ambil satu quote dari salah seorang public figure terkenal di Amerika ya, Oprah Winfrey. Dia pernah mengatakan bahwa kamu tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti tanpa refleksi diri. Gitu. Orang Barat pun gitu ya, orang Amerika pun menganggap refleksi itu menjadi penting. Karena dengan refleksi kehidupan kita akan lebih berarti, akan lebih bermakna, akan lebih meaningful dibandingkan dengan ketidakadaan waktu atau kesempatan untuk bisa merefleksikan diri. Kayak gitu. Nah terus, kita sudah paham atau kita sudah mengerti bahwa refleksi itu penting. Nah, terus ketika refleksi baiknya seperti apa gitu? Kemarin pun juga kita sudah bahas 3 hal yang bisa kita refleksikan. Nah tapi ada hal penting lain yang bagi gue juga cukup istilahnya ya, menarik untuk diulas nih, bahwa kalau kita merefleksikan diri kita, kuncinya itu perlu jujur dan juga perlu terbuka. Kuncinya adalah kejujuran dan keterbukaan. Ada 2, kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dalam diri terkait tentang apa kondisinya diri seperti apa. Nah itu artinya gitu ya, kejujuran terhadap diri. Gitu. Kita A bilang A, kita B bilang B. Kita merasakan A, kita bilang merasakan A, dan seterusnya. Kita salah, bilang salah. Gitu. Itu kejujuran. Jadi berusaha untuk jujur pada diri kita. Nah yang kedua adalah tadi ya, keterbukaan. Keterbukaan dalam arti ya kita berusaha untuk terbuka atas segala nasihat, bahkan nasihat dari diri sendiri, gitu, untuk diri kita sendiri. Nasihat diri untuk diri sendiri. Karena tadi ya, proses refleksi tadi ya. Proses refleksi tadi. Mungkin kalau kita misalkan nanti minta bantuan sama rekan kita atau keluarga kita gitu ya, untuk pasangan hidup kita misalkan, ketika refleksi gitu ya, atau proses evaluasi juga di situ nantinya, kita pun juga perlu harus terbuka. Gue salah, gue harus memperbaiki ini. Gue kurang di sini, gue harus memperbaiki ini terus. Gitu. Jadi kuncinya bagi gue adalah 2 hal tadi, kejujuran dan keterbukaan. Nah, satu lagi yang perlu gue sampaikan orang baik semuanya terkait tentang refleksi ini adalah bahwa baiknya ya, ini yang gue alami dan gue lakukan gitu. Baiknya kalau kita refleksi itu sering-seringlah yang kita ingat itu adalah kekurangan diri, kayak gitu. Sering-seringlah yang kita ingat adalah kekurangan diri, bukan yang lebih dominan adalah kebaikan diri, gitu. Jadi yang perlu kita terus ingat, bukan terus ingat ya sebenarnya, perlu kita terus jadikan sebagai pijakan untuk kita bisa lebih baik lagi ke depan adalah kekurangan diri kita, gitu ya. Kekurangan diri ketimbang kebaikan diri kita. Nah, kenapa kok gitu? Gini, pendapat gue adalah terkait tentang kalau kita membiasakan diri untuk lebih dominan melihat dan mengingat kekurangan diri di waktu-waktu belakang gitu ya, di waktu-waktu sebelum hari ini gitu, kita akan terbiasa untuk, dan kita akan tergerak, kita akan terbentuk ya kemampuan kita untuk bisa memiliki yang namanya sifat rendah hati gitu ya. Nah karena kalau kita tadi ya kekurangan diri, kita akan terdorong menjadi seorang yang rendah hati, merasa kita masih kurang, merasa kita tuh masih ada celah lah, masih ada kekurangan gitu. Jadi kita punya ruang banyak untuk terus eksplorasi, untuk terus memperbaiki diri dan seterusnya gitu. Jadi bagi gue, ketika lebih dominan mengingat hal-hal yang sifatnya adalah kekurangan diri, itu mendorong gue untuk lebih bersifat kerendah hatian gitu. Untuk bisa lebih mendorong gue memiliki sikap yang namanya rendah hati itu. Karena gue merasa gue tuh belum ada apa-apanya, gue tuh masih belum sempurna, gue tuh sejauh dari sempurna, sehingga gue perlu lebih berkembang. Nah, cuman trikinya gini, jangan sampai kekurangan ini kita terlalu dominankan sampai pada titik kita minder. Nah, ini juga bahaya nih. Jadi perlu di tengah-tengah nih, harus dijaga. Ini trikinya gitu. Jangan terlalu dipolin gitu ya. Karena kalau kita polin gitu, itu akan membuat kita minder. Seringnya kayak gitu. Minder dan pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita fatalis jadinya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita tetap memakui kesalahan diri. Lagi-lagi tadi ya, kuncinya kejujuran dan keterbukaan.
kita tetap mengakui kekurangan diri dan berusaha agar kekurangan diri itu disempurnakan, bukan sempurnakan ya, diperbaiki gitu ya, karena sempurnakan hanya milik yang di atas ya gitu. Diperbaiki dengan berbagai cara yang ya kita akan rancang selanjutnya. Gitu. Nah, kenapa kok nggak dominan mengingat kebaikan? Sebenarnya nggak apa-apa mengingat kebaikan, sebenarnya nggak salah mengingat kebaikan. Tapi kalau selalu dominan, lagi-lagi ya, terlalu dominan, terlalu sering, itu akan mendorong kita memiliki sikap angkuh, gitu ya. Bagi gue nih, karena gue ngerasa kalau gue kedorong terus atau gue terlalu dominan terus melihat kebaikan-kebaikan yang udah gue lakukan kepada siapapun, bahkan kepada diri gue sendiri, gue akan cenderung menjadi sosok yang angkuh, sosok yang sombong. Padahal ya kita masih belum ada apa-apanya gitu. Padahal kita tuh masih jauh dari kita dia, jauh dari kebaikan apalagi kesempurnaan gitu ya. Nah, sehingga beruntunglah bagi kita yang membiasakan diri kita untuk merefleksikan diri kita, terutama lebih dominan ke hal-hal yang kita anggap kurang, tapi tidak ngepol juga ya, gitu ya. Ada ininya lah, ada batasannya lah, gitu. Sehingga tidak membuat kita jadi minder banget, sehingga jadi fatalis, kita nggak bisa ngapa-ngapain, malah nggak mau ngapa-ngapain, malah demotivasi dan seterusnya. Tidak kemudian berusaha untuk ya memperbaikinya. Nah, kita berusaha untuk di tengah-tengah tadi. Kita sering mengingat sering mengingat hal-hal yang kita anggap itu jadi kekurangan kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki itu dari hari ke hari. Nah, itu seorang orang baik dimanapun berada yang bisa gue coba utarakan pada video gue kali ini, video kedua ya, Swacakap yang gue buat di tahun yang baru 2022. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi lagi-lagi bahan refleksi buat gue juga gitu, karena gue yang nyampaikan gitu, bisa menjadi ya refleksi buat gue pribadi ya, untuk bisa lebih baik lagi, dan juga mudah-mudahan jadi bahan refleksi buat orang baik dimanapun berada. Saja, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.